ke depan. Oke, aku langsung share screen. Sudah terlihat apa belum? Materinya? Udah, Kak. Ya, langsung aku mulai ya. Jadi, pasti semua udah tahu dong ya, kalau sel itu dia ada 2 jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik ini dia tuh belum memiliki membran inti, dan sedangkan sel eukariotik dia itu sudah memiliki membran inti. Nah, di sel prokariotik umumnya itu ada sitoplasma, ribosom, membran plasma, dan DNA. Dan di eukariotik, yaitu ada tambahan bagian sel atau organel sel seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan nukleus. Nah, untuk sel eukariotik itu kan dia ada 2, sel tumbuhan sama sel hewan. Nah, ini untuk gambar sel tumbuhan, dan ini untuk sel hewan. Sebenarnya aku mau tanya, ada yang tahu ciri khas dari sel tumbuhan apa enggak? Dinding sel. Ya, betul, apalagi? Kloroplas. Sama yang besar ini, sama vakuola ya. Pola. Iya. Terus kalau di sel hewan, ciri khususnya apa? Mitokondria. Kurang tepat ya, mitokondria itu juga ada di Sentriol, Kak. ya, sentriol sama lisosom ya. Nah, kita masuk ke bagian-bagian sel atau organel sel ya. Yang pertama itu ada dinding sel. Nah, dinding sel itu dia ada 3 bagian. Ini yang tengah banget ini yang warnanya gelap banget, itu dia midlamela atau lamela tengah. Yaitu fungsinya untuk merekatkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Terus ini kan ada di pinggirnya itu ada yang tipis gini lagi, itu dinding primer, terus yang besar ini tuh dia dinding sekunder. Nah, dinding primer itu dia terbentuk pertama kali pada sel baru dan pada sel yang sedang aktif tumbuh. Nah, dia itu tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan sitin. Nah, untuk midlamela itu dia berada di antara dinding primer yang saling berdekatan. Terus nyawanya atas pektin itu ya. Untuk dinding sel sekunder yang besar ini, yang warna hijau, itu terbentuk pada bagian sebelah dalam dinding primer, terbentuk pada sel yang telah berhenti tumbuh. Sama tersusun atas mikrofibil, selulosa, hemiselulosa, liktin, suberin, kutin, dan garam-garam organik.
Terus organel yang kedua itu membran plasma atau sel ya, berfungsi sebagai pembatas, menjaga bentuk sel, dan mengatur keluar masuknya zat. Dan model yang diakui yaitu mozaik cair berlaku untuk prokariotik dan eukariotik. Jadi dia itu gak cair-cair banget dan gak terlalu padat. Kayak hampir sama kayak agar-agar gitu loh. Nah, membran plasma ini dia ada 2 lapis fosfolipid ya. Yang kepala ini yang warna kuning, yaitu menghadap luar atau menghadap ke sitoplasma, dan bersifat hidrofilik atau suka air. Terus yang bagian ekor itu hidrofobik, tidak suka air ya. Terus protein pada membran, yaitu ada 3, membran perifer ini yang bawah, terus integral itu yang menembus 2 lapis ini ya, sama saluran transmembran yang bentuk kayak saluran gitu. Nah, transportasi melalui membran itu ada 2, transport aktif sama transport pasif. Transport aktif itu dia memerlukan energi metabolik yang tersimpan dalam ATP atau energi yang tersimpan pada landayan ionik. Nah, pada transport aktif ini tuh dia diangkut oleh molekul protein pembawa melawan landaian elektrokimia. Dan transport aktif ini tuh dia dibedakan menjadi 2, yaitu transport aktif primer sama sekunder. Kalau yang primer itu berkaitan langsung dengan hidrolisis ATP, karena energi yang diperlukan diperoleh dari hidrolisis ATP. Contohnya itu pompa ion Na+ dan ion K+. Jadi konsentrasi ion K+ di dalam sel itu lebih besar daripada di luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion Na+ itu yang di luar sel lebih besar daripada di dalam sel. Dan untuk mempertahankan kondisi tersebut, ion-ion Na+ dan ion K+ harus selalu dipompa melawan landaian konsentrasi dengan energi dari hidrolisis ATP. Nah, pada setiap hidrolisis satu molekul ATP, itu 3 ion Na+ dipompa keluar, dan ion K+ itu dipompa ke dalam sel. Untuk yang sekunder itu, contohnya di glukosa dan asam amino yang dari lumen usus ke dalam sel epitel usus. Jadi pada transport glukosa ini, glukosa dan Na+ terikat pada tempat kedudukan yang berbeda dari molekul protein. Kemudian konsentrasi Na+ yang di luar sel itu lebih tinggi, sedangkan konsentrasi glukosa yang di luar sel lebih kecil daripada di dalam sel. Karena hal ini, Na+ cenderung masuk ke dalam sel, maka glukosa seolah-olah tertarik masuk ke dalam sel bersama Na+. Nah, ini transport aktif ya, gambarnya tadi Na+ sama K+. Terus yang transport pasif itu dia kan tidak memerlukan energi ya. Ada difusi terfasilitasi, difusi sederhana, sama osmosis. Nah, difusi terfasilitasi ini dia lewat dengan cara melewati saluran yang dibentuk oleh protein. Yang ini, yang warna hijau. Dan dibawa oleh protein karir. Nah, contoh difusinya ini transportasi ion kalium dari luar sel ke dalam sel. Terus difusi yang ini, difusi sederhana, itu dia terjadi dengan cara menembus lapisan lipida. Molekul yang dapat menembus lapisan lipida ialah molekul nonpolar yang larut dalam lipida, misalnya oksigen, sama molekul polar yang tidak bermuatan dan berukuran kecil. Contohnya itu karbon dioksida sama etanol. Terus osmosis ya. Osmosis itu peristiwa perpindahan air atau pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Dengan kata lain, osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan kepekatan rendah menuju larutan yang memiliki kepekatan tinggi.
Terus sitoplasma merupakan daerah dalam sel yang dibatasi oleh membran sel, sitosol, serta organel pembatas membran sel. Nah, sitoskeleton itu rangka sel ya. Berikutnya ini, dia itu ada 3, mikrotubula, mikrofilamen, sama mikrofilamen intermediate. Nah, yang mikrotubula ini tuh tersusun dari protein tubulin. Rangkaian molekulnya itu disebut protofilamen. Nah, mikrotubula itu dibentuk di bagian sel yang dinamakan Microtubule Organizing Center atau MTOC. Beberapa organel yang tersusun dari mikrotubula itu sentriol, silia, sama flagella. Terus mikrofilamen, yaitu tersusun terutama dari protein aktin selain miosin, tersusun dari 2 polimer aktin yang tersusun seperti spiral. Mikrofilamen berperan dalam aliran sitoplasma pada sel tanaman atau siklosis, gerak amoeboid pada protozoa, dan sitokinis sel hewan. Jadi yang bikin gerak gitu ya. Sama yang terakhir ini filamen intermediate atau protein serabut. Berbentuk pembuluh berdasarkan asam aminonya dibedakan menjadi tipe karatin, tipe vinentin, tipe neurofilamen, dan tipe lamina nuklear. Nah, fungsi umumnya adalah sebagai penyokong bentuk sel. Terus retikulum endoplasma. Dia itu disebut sebagai organel sekresi bersama badan Golgi. 50% isi sel itu diisi oleh Re. Nah, karena itu dia punya peran tambahan sebagai rangka sel. Nah, Re ada 2 jenis, yaitu ReK dan ReH. Nah, ReK itu kasar karena ditempeli oleh ribosom. Terdapat pada pankreas untuk mensekresi hormon insulin. Dan kalau ReH itu dia terletak pada otot polos dan lurik, sehingga disebut retikulum sarkoplasma. Nah, fungsinya untuk menyimpan dan memompa ion kalsium dan berperan dalam pemicuan kontraksi otot. Jumlahnya ReK itu lebih banyak dibanding ReH ya. Terus yang berikutnya organel badan Golgi. Nah, pada tumbuhan itu disebut diktiosom. Fungsinya badan Golgi ini untuk menyempurnakan sintesis protein yang dari ribosom. Terdapat pada sel-sel sekretoris seperti ginjal, pankreas, dan lambung. Terus bentuknya itu pipih seperti kantung ini ya, sakulus. Berderet-deret, nah kan. Itu tapi dihubungkan oleh vesikel yang bulat-bulat ini. Kemudian lisosom. Merupakan organel yang dibentuk oleh badan Golgi berbentuk bulat yang mencerna makrofag. Jadi keistimewaannya itu ada 2, yaitu memiliki pompa ion H, sama di dalam lisosom itu dia mengandung karbohidrat tinggi sehingga tidak tercerna. Fungsinya lisosom itu sebagai pencernaan intraseluler, autofagus, makrofag, perkembangan organ, penghilangan jaringan, dan pemulihan organ. Itu kayak yang di kata itu loh. Kan berudunya waktu itu ada ekor, terus waktu dari kata dewasa itu kan ekornya hilang. Nah, itu kayak penghilangan jaringan gitu ya. Kemudian ribosom. Nah, ribosom itu dia organel tanpa selaput yang terdapat pada prokariotik dan eukariotik. Jadi di prokariotik dan eukariotik itu ada ya ribosom. Di ribosom berlangsung translasi dan dia itu tersebar acak di sitoplasma, sitoplasma. Sama menempel di Re tadi ya, Re kasar. Sama di dalam matriks mitokondria dan di dalam stroma kloroplas. Terus berikutnya itu ada kloroplas. Nah, kloroplas ini organelnya hanya terdapat pada sel tumbuhan hijau dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Secara umum, struktur kloroplas terdiri dari 2 lapis membran,
Jadi dia itu bermembran ganda, ada membran luar dan membran dalam, sama tersusun dari stroma dan lamela atau tilakoid. Nah, tilakoid dia itu berasal dari penjuluran membran dalam yang kemudian terlepas dari membran dalam. Tilakoid itu dibedakan menjadi tilakoid kecil dan tilakoid besar. Tilakoid kecil berupa kantung pipih berbentuk cakram yang bertumpuk-tumpuk. Terus kalau tilakoid yang besar, dia itu berbentuk seperti saluran yang menghubungkan antar grana. Nah, ini untuk gambarnya. Kelihatan kan ya? Jadi ini membran luar, terus yang ini membran dalam. Nah, yang menghubungkan ini loh, yang tilakoid besar tadi ya. Nah, tilakoid merupakan tempat berlangsungnya reaksi cahaya yang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Komponen utama stroma itu air dan juga terdapat enzim-enzim untuk reaksi gelap, butir amilum, ribosom, dan DNA kloroplas. Meski telah memiliki DNA dan ribosom, kloroplas masih tergolong semi-otonom. Jadi ada dua organel yang tergolong semi-otonom, yaitu kloroplas dan mitokondria. Nah, ini mitokondria. Sama-sama menghasilkan ATP berbentuk penang atau granula. Jadi dia letaknya itu tersebar acak di sitoplasma atau menempati lokasi tertentu di dalam sel. Misal pada sel otot lurik. Nah, mitokondria juga terdiri dari dua lapis membran, bermembran ganda berarti ya. Itu membran luar dan membran dalam. Nah, membran luarnya itu mengadakan penjuluran ke arah dalam kristal, sehingga permukaan membran dalam itu menjadi luas. Pada kristal terdapat partikel yang namanya partikel F1, yaitu merupakan enzim ATPase yang berperan sebagai katalisator dalam fosforilasi. Nah, ruang antar kristal itu dinamakan matriks. Nah, matriks itu dia berisi enzim-enzim untuk siklus Krebs, DNA amid, dan ribosom. Pembentukan ATP dimulai dari glikolisis yang berlangsung di sitoplasma, kemudian dilanjutkan siklus Krebs yang berlangsung di matriks, mitokondria, kemudian berakhir dalam reaksi oksidasi, fosforilasi, dan transport elektron yang berlangsung dalam mitokondria. Nah, ini untuk gambarnya. Di glikolisis itu dia tahap pertama respirasi aerob di sitoplasma terjadinya. Nah, pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis itu berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Terus yang kedua ini masuk kan ya. Yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap kedua setelah glikolisis adalah DO ya. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA. Nah, perubahan tersebut menghasilkan molekul karbon dioksida dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka DO menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Terus yang ketiga yaitu siklus Krebs. Di siklus Krebs ini tuh ada serangkaian proses respirasi aerob yang dihasilkan itu 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Kemudian yang terakhir yaitu transport elektron, yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Jadi transport elektron itu berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2.
Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya ya, berarti dari tahapan siklus Krebs tadi. Terus nukleus. Pada eukariotik, bahan inti telah diselubungi suatu selaput sehingga membentuk nukleus. Nah, bagian-bagian yang menyusun inti sel itu ada selubung inti, pori, nukleoplasma atau matriks inti sel, kromosom, dan nukleolus atau anak inti. Ini untuk strukturnya ya, yang ini ada pori, terus lubung, terus yang bundaran kecil ini yang di tengah itu nukleolus atau anak inti. Sebelum masuk selalu TBK ada informasi tambahan ya. Organel itu dia ada yang bermembran tunggal, bermembran ganda, sama tidak bermembran. Nah, organel yang bermembran tunggal itu ada badan Golgi, lisosom, badan mikro, peroksisom, dan glioksisom itu. Terus retikulum endoplasma sama vakuola, itu dia bermembran tunggal. Jadi cuma ada satu membrannya. Nah, yang organel bermembran ganda, itu ada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Tadi udah disebutin ya, kalau mitokondria sama kloroplas itu, dia tadi ada dua membrannya, membran dalam sama membran luar. Organel yang tidak bermembran itu ada sentrosom, ribosom, ya sama mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat tadi. Sebelum ke soal UTBK, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum Tadi ada ya? Apa? Lamela di kloroplas. Iya, kenapa? Apa itu kalau udah ditumpuk atau yang di tengah-tengahnya? Lamelanya yang mana ya? Jarak antarnya atau gimana? Jadi ke-mute benar. Jadi lamela itu yang ini loh. Kan kelihatan kayak bunder-bunder gitu sih. Kamu kalau ngamatin apa namanya? Sel itu yang kayak amilum itu kan ada lamela ya. Tahu nggak? Kan ada kayak bunderan-bunderan gitu loh. Kan banyak jadinya kelihatan. Gimana? Masih belum paham? Berarti tumpukan itu tuh lamelanya, bukan grana. Iya, apa yang membedakan grana sama lamela itu? Apa ya? Grana kantongnya. Grana itu tilakoid. Gimana ya? Nah, grana itu tumpukan tilakoid yang diatur dalam stroma. Terus lamelanya gimana? Kan tilakoid atau lamela ya tadi. Nah, ini lamela atau tilakoid. Cuman atau kok. Oh, Cuman beda sama nama. nama. Oh, sama Ya. aja. Oh, oke. Ada lagi? Ya. Ya sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Soal nomor 1, organel semi-otonom yang mempunyai DNA dan ribosom adalah, tadi udah aku sebutin ya, organel yang semi-otonom itu apa aja? Tadi ada 2. Ada yang tahu? Mitokondria dan kloroplas. Ya, benar. Itu karena mereka itu ada DNA sama ribosomnya. Jadi dibilang semi-otonom. Terus soal nomor 2, fosfolipid tidak ditemukan pada bagian sel. Pada bagian sel mana nih? Tadi kan ada yang bermembran ganda sama tunggal itu tadi loh. Kan ada yang tidak juga. Kira-kira jawabannya apa? Halo? Dinding sel nggak sih? Ya, benar, dinding sel. Tadi kan kloroplas itu dia ganda, bermembran ganda, sama mitokondria juga. Terus RE sama badan Golgi tadi tunggal ya. Terus berikutnya nomor 3. Nah, perhatikan organel sel berikut. Mitokondria, badan Golgi, RE, ribosom, sama nukleus. Berdasarkan informasi tersebut, organel sel yang bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berturut-turut memiliki fungsi. Udah kelihatan ya kayaknya. Jadi mitokondria fungsinya yang tadi ada 4 tahapan itu, loh mitokondria tadi loh. Tadi kan ada 4 tahap, glikolisis, itu tadi loh. Kan tadi Iya, disebut protein. respirasi ya itu tadi. Oh. Respirasi aerob kan namanya. Jadi mitokondria kan respirasi seluler ya. Nah, berarti antara B sama DO. Terus kan kelihatan di sini juga ada nukleus, yaitu pengendali genetik sel kan. Nah, Iya, berarti jawabannya udah kelihatan ya kalau DO ya. Jawabannya E atau D? D ya yang oh, benar. D. Ya. Berikutnya glikolisis pada respirasi menghasilkan, tadi udah aku sebutin ya. Glikolisis dia tadi menghasilkan apa aja? asam birufat, Ya, sama ATP. satu, Enggak, CO2. 2, dan 4 ya berarti jawabannya. Berarti jawabannya C. Benar. Soal 5. Terakhir ini. Tempat terjadinya glukosa dioksidasi serta menghasilkan energi karbon dioksida dan air adalah ruang antar sel, sitosol, membran sel, sama mitokondria. Jawabannya? Oh, bukan sih. Mitokondria D. Ya, benar. Sitosol ya? Tadi ada yang bilang sitosol ya? Iya. Ya, sitosol sama mitokondria. Jawabannya jadi 2 sama 4 benar. Udah sih itu. Kalian ada yang mau tanya nggak? Tanya yang lain gitu. Kalian beneran udah nggak ada yang tanya lagi? Transport elektron gimana ya? Bingung ya sama yang transport membran tadi? Iya.
Bentar, aku mau tanya, ini kalian mau buat UTBK apa kayak latihan soal buat UTS gitu? Kalau aku sih buat UTBK gitu, kalian mereview. Oke, jadi transportasi melalui membran itu kan ada 2 ya, aktif sama pasif. Sebenarnya patokannya cuman kalau aktif itu dia butuh ATP, kalau pasif itu enggak. Kalau yang pasif itu dia konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau yang aktif itu dia kayak melawan gradien gitu loh. Jadi kayak rendah ke tinggi. Jadi butuh energi. Masih belum nangkep gitu. Jadi kan kata-katanya kayak terlalu rumit ya. Itu apa yang kan kalau difusi sama osmosis tuh kan beda ya. Bedanya gimana ya? Kalau osmosis itu airnya yang pindah, pelarutnya. Kalau difusi itu Terlarutnya. ya Apa ya istilahnya ya? Terlarut. gimana? Istilahnya pelarut sama terlarut Pelarut. solvent. Solvent istilahnya lain. Aku baru denger ya ada istilah gitu. Oke, oke. Udah paham apa belum? Sorry ya kalau aku nggak tadi ya apa istilah lainnya. Soalnya aku kuliah juga nggak ada istilah itu sih, atau aku mungkin yang kurang mendengarkan. Ada yang mau tanya lagi apa gimana? Mungkin mau berpendapat kalau itu kurang gini gitu. Sama-sama belajar juga. Kayaknya udah ya. Bentar, apa ya? Autofag sama makrofag bedanya apakah itu yang tadi lisosom? Oh ya, bentar. Autofag itu tadi kan autofagus ya. Dia itu rombak organel sel yang telah usang. Jadi yang kayak udah tua-tua itu dirombak gitu loh. Itu autofagus. Kalau makrofag itu dia kayak melawan penyakit gitu loh. Kan kayak yang di sel darah itu kan ada makrofag ya. Iya, sel darah putih. Nah, itu fungsinya makrofag itu kan melawan penyakit. Kayak
dimakan apa gimana ya? Iya, dimakan, namanya fagositosis. Ya intinya kan gitu ya. Jadi yang autofagus itu dia merombak organel sel yang telah rusak. Kalau makrofag itu mungkin kayak yang penyakit-penyakit gitu loh yang dimakan, yang dicerna. Gimana? Iya, iya. Mau tanya lagi? Eh, kalau sel hewan kan lebih banyak mitokondrianya ya. Iya nggak? Iya benar. Di sel hewan itu lebih banyak. Tadi ke-mute aku udah ngomong. Iya, iya. Makanya tadi aku jawab ribosom, mitokondria. Cuman kan kalau di SMA kan udah dijelasin juga kalau yang tumbuhan itu pokoknya pembeda itu ada dinding sel, vakuola, sama kloroplas itu tadi. Iya, iya. Tapi sebenarnya yang hewan juga ada vakuolanya kan. Ya, cuman kan nggak sebesar kayak yang di tumbuhan. Dan itu pun kecil, kadang bahkan nggak ada ya. Vakuola jenisnya ada banyak kan, Kak? Iya, ada vakuola yang buat makanan sama yang kontraktil, kalau nggak salah ya. Iya, kalau kontraktil buat apa ya? Buat reproduksi kah? Kalau reproduksi mah pembelahan sel ya. Kayak pencernaan mungkin ya. Aku agak lupa ya yang vakuola yang pun. Kayak Iya, mencerna aku makanan. Sama kayak mengedarkan hasil makanan gitu nggak sih? iya tadi kan ada vakuola makanan juga ya. Itu kayaknya buat nyimpan itu kan. Oh iya, iya. Nyimpan pati ya kalau tumbuhannya. Oh ini tadi ada yang anu ya, berarti yang pasif nggak butuh ATP ya Kak? Iya, yang pasif itu dia nggak butuh energi. Selena ya tadi yang tanya. Ada yang mau tanya lagi atau bagaimana? Lamela tengah kuat apa lentur, Kak? Lentur, soalnya tulisan pektin. Antar dinding sel ada lubangnya gitu nggak? Iya, ada yang plasmodesmata itu, nokta. Jadi kan itu kayak lubang ya. Lubangnya kan namanya nokta. Terus di dalam nokta itu tadi ada penjuluran apa yang dari badan Golgi atau RE gitu.
Terus dalamnya tuh desmotubul gitu. Gimana Ratu F. Nur Azizah? Iya Kak, apa ya? eh Kalau Badan Golgi ngedarin juga kan ya, pengedaran nutrisi ya. Gimana tadi agak jelas. Badan Golgi pengedaran nutrisi ya Kak. Oh iya, letak-letak itu respirasi tadi Kak, yang di mitokondria. Oh, yang kayak glikolisis itu terjadi di mana gitu ta? Iya, iya. Kalau glikolisis itu dia di sitoplasma. Terus yang DO itu dia di dalam mitokondria. Yang siklus Krebs sama transport elektron itu dia juga di mitokondria. Yang di matriks itu. Cuman yang di luar itu cuman glikolisis. Oh, berarti asam piruvatnya masuk ke mitokondria ya. Iya. Hasil akhirnya berapa ATP ya? 48. Tiga enam kalau nggak salah. Iya, 36. Oke, oke. 36 ada juga yang bilang 38 ya. Iya, ada yang bilang 36, ada yang bilang 38. Udah banyak yang live ya. Iya, kok pada keluar? Masih kurang 7 menit. Padahal. Kamu mau tanya lagi ya? Ada yang mau tanya lagi ya? Aduh, kalau sel seru sih, banyak bahasannya. Tadi sebenarnya mau nambahin mitosis juga itu sama meiosis. Cuman kan aku kira tadi gak bakal nutut waktunya. Iya, iya soalnya sel emang banyak banget kan. Iya benar, banyak banget. Ya udah nanya itu apa? Kan kalau meiosis tuh ovum yang jadi kan bukan meiosis ya. Oogenesis. Oogenesis ovumnya kan yang jadi satu. Badan polarnya kemana ya? Badan polarnya hancur. Oh iya, iya. Dimakan lisosom kali ya. Iya, itu juga berperan di situ juga. Kan menghancurkan ya, lisosom.
Yang sebelum mitosis kan fase apa ya namanya? Fase sintesis ya? Apa G0, G1 gitu kan? Kayak tahap istirahat itu dah. Iya, persiapan. Iya. Pas persiapan ngapain aja ya? Eh, membentuk inti sel kayak gitu-gitu ya, Kak? Waktu itu dosenku pernah jelasin ya. Yang sebenarnya itu kayak bukan fase istirahat sih, kayak lebih fase persiapan. Soalnya kan kalau istirahat kan pasti kayak diem gitu kan ya, tapi itu kan dia kayak mempersiapkan buat apa namanya tahap berikutnya itu nanti Paham. kan. Iya. Buat nanti apa? Profase, metafase, anafase, telofase. Iya, buat itu nanti. Sel sibuk terus. Bener. Nggak pernah istirahat. Iya, tapi kalau sel ginjal bukan yang nggak bisa regenerasi ya? Regenerasi gimana? Iya, maksudnya kalau sel ginjal kan nefron. Kalau nefron rusak tuh nggak bisa bentuk lagi tubuh. Jadi penyakit itu. Iya, makanya orang kena gagal ginjal kan karena udah banyak yang rusak nggak bisa regenerasi. Hmm. Jantung apa? Tapi kayaknya yang kayak bisa diperbaiki itu sel-selnya kayak yang di luar itu epidermis itu. Kayak misal luka Oh, gitu kan, terus kayak sel. ya kan masih bisa kayak dibenerin gitu kan. Masih bisa balik. Oh iya, pakai trombosit, protein K plus ya, ion K plus. Kalau sel punca gitu, gimana Kak? Sel punca. Sel punca atau sel stem itu ya yang buat cloning itu lah. Iya, iya. Itu kayak gimana ya? Diambil bagiannya gitu nggak sih? Terus kayak di cloning. Gimana ya? Aku kok bingung ya Mas ya Iya dengan kan. tentang cloning itu. Kayaknya yang gampang beregenerasi gitu kali ya. Kayak apa sih? Yang meristem. Yang Iya, kayak meristem. meristem kalau di tumbuhan tuh meristem primer. Meristem satu doang ya? Meristem Meristem sekunder api. ada juga kan? Ya ada primer sekunder. Ya, Yang pucuk apikal. itu apa? Apikal Apikal. itu. Iya. Ya itu kan lebih aktif membelah yang apikal kan? Iya yang ujung-ujung. Kan pertumbuhan ya. Iya. Kayaknya sel punca kayak gitu gak sih?
Terus kalau sel goblet buat apa ya? Sel di mana ya? Sel apa? Sel goblet ya. Sel goblet di lambung kah? Itu mungkin kayak yang sel epitel nggak sih? Kayak hampir mirip nggak sih? Kayak yang melindungi permukaan usus gitu. Oh iya iya iya. Iya ya. Iya 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 iya. Sama di usus banyak villi ya. Yang kayak Villi. jonjot. Villi lonjakannya iya, yang kayak bukit. Yang kayak bukit apa yang kayak flagella ya? Villinya. Gimana? Villinya itu yang kayak bukit, yang tanjakan itu apa yang bulu-bulu halusnya ya? Kan usus buat nyerap kan ada bulu-bulunya kan? Ya, Kayak itu nggak sih flagellanya. yang namanya Philly? Bentuk, kan disebut apa ya, jonjot-jonjot itu tadi loh. Oh, itu yang villinya. Iya, Terus yang rambut-rambutnya, rambut usus. Namanya apa ya? setauku ya kalau yang di usus itu ya jonjot. Kalau rambut, setauku yang di bagian saluran pernafasan itu kan, kalau rambut-rambut itu. Apa ya kalau di pernafasan? Di hidung. Kan kayak buat nyaring gitu kan ya. Ada kok kayak di faring atau laring. Faring. Ya, di situ seingatku ada. Aku lupa. Aku ingatnya di usus ada rambut-rambutnya. Kayak flagel gitu, kayak biar makanan tuh jalan gitu loh. Kalau di Enggak, ovarium gerak peristaltik ya. peristaltik. Peristaltik bukannya pas mencerna makanan di kunyah ya, di tenggorokan ya. Itu kan didorong terus. Peristaltik kan kayak mendorong gitu ya. Oh iya iya. Oh gerak tak sadar ya. Hmm. Sudah, ta. Sorry guys. Oh iya jenjotnya yang namanya Philly. Pakai V lo ya, pakai V lo. Ini Philly. kalian temenan ya? Enggak kenal Kak. Kalau udah nggak ada yang ditanyain, aku akhiri ya. Soalnya kan udah jam 23.04 ya, udah lewat 4 menit. Iya Kak, makasih ya Kak. Maaf ya Kak. Aku juga ngucapin terima kasih ya. Kalian udah ngeluangin waktu buat berdiskusi juga. Oke, aku pamit ya. Selamat malam.